A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, yang karena rahmatnya ya kembali kita bertemu dan berjumpa ya di channel kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program Keluarga Muslim ya, di mana insyaallah kita akan mempelajari sedikit demi sedikit, bagian demi bagian ya, bagaimana cara kita harusnya ya bersikap, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita siapkan di dalam rangka membangun keluarga muslim yang sakinah, mawaddah dan warahmah, bahagia di dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Keluarga Muslim kali ini kita akan membahas ya, tema tentang berlomba-lomba dalam kebaikan di tengah-tengah keluarga. Jadi ya sahabat iDream yang dirahmati Allah ya, kalau berbicara kebaikan maka tentu semua orang suka dengan kebaikan. Bahkan penjahat sekalipun, penjahat gitu ya, orang yang sadis sekalipun ya, kalau dikasih kebaikan dia senang. Jadi dia juga mengharapkan kebaikan, kebaikan dari orang-orang di sekitar, kebaikan dari siapapun. Maka siapapun orangnya ya, apalagi kita orang Islam, suka ya dengan kebaikan ya. Oleh karena itu kemudian ini ya, kalau kita suka orang berbuat baik dengan kita, maka demikianlah harusnya kita dengan orang ya, kita juga harus berbuat baik kepada orang lain sebagaimana kita suka diperlakukan dengan baik oleh orang lain dalam skala yang luas ya, ya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah tentu itu akan menjadi tiang ya, atas kemajuan peradaban ya, sebagaimana yang Rasulullah yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat yang ke-10 ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi indikasi khairu ummah atau ciri dari khairu ummah kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran adalah tegaknya kebaikan ya, amar ma'ruf nahi munkar ya, menyebarnya kebaikan ya, di tengah-tengah di alam dunia ini,
Maka dengan itulah kemudian umat Islam disebut sebagai umat terbaik. Itu dalam skala yang besar. Maka kalau berbicara keluarga yang baik, ya itu dia kan khairu ummah ya. Khairu ummah itu umat terbaik. Nah, kalau berbicara umat terbaik, apa keluarga terbaik, ya, the best family gitu ya. Rumah tangga yang baik ya. Atau keluarga muslim yang baik ada yang di dalamnya juga tegak amar ma'ruf nahi munkar, dalam bahasa yang simpelnya adalah ya, keluarga yang dipenuhi dengan kebaikan. Nah, ya. Maka dari itu kemudian ada beberapa perintah di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 3 tempat yang bisa saya sebutkan ya di dalam kesempatan ini. Di dalam Al-Quran ya, bagaimana Allah kemudian memerintahkan kita umat Islam untuk berlomba-lomba, ya, berkompetisi ya, untuk saling mendahului di dalam berbuat kebaikan. Jadi kalau mau kalau mau nyalip gitu maka yang terbaik adalah menyalip orang dalam kebaikan. Baru dia ngeluarin dompet mau bayar, kita udah tenang bang, udah nggak usah dipikirin, saya yang bayar. Nah, itu nyalip namanya, nyalip kebaikan. Ini yang terbaik ya. Ada 3 tempat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 148. Nah, ya. Kemudian yang kedua ada di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke 48 dan ada juga di dalam surah Al-Hadid ya, ayat yang ke-21. Bunyi redaksinya sama, fastabiqul khairat. Nah, ya. Berlomba-lombalah kalian ya, kata Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam kebaikan. Ya. Dalam surah Al-Baqarah misalnya Allah menegaskan walikulli wijhatu huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat itu ada tempat menghadapnya, ada kiblatnya sendiri ya, yang ia menghadap kepadanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala fastabiqul khairat ya. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Karena apa? Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a. Karena nanti dimanapun kamu berada ya, Allah pasti akan mengumpulkan kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi ayat ini secara umum menggambarkan karena kita ini akan dikumpulkan di hadapan Allah, dan itulah nanti penentu kebahagiaan dan kesengsaraan abadi ya, yang akan dirasakan, yang akan kita rasakan. Maka kemudian Allah perintahkan kita untuk kemudian berkompetisi ya, berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Nah, itu ya. Sehingga kalau kita semangat ya, saking semangatnya kita jadi dulu-duluan gitu ya. Siapa yang dulu, ini yang kita kejar. Maka ya, kemungkinan besar ya, insya Allah kita akan kehidupan kita akan berujung kepada kebahagiaan yang abadi. Ini yang kita inginkan. Jadi ya sahabat iDream yang dirahmati Allah, salah satu kunci ya, bagaimana kemudian menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, dalam bahasa ayat ini ya, disebut sebagai dalam bahasa Al-Quran sebagai khairu ya. Sebagai kalau di dalam skala besar khairu ummah, maka kalau kita ingin menjadi keluarga terbaik, menjadi keluarga yang paling baik ya prinsipnya adalah itu tadi ya, bahwa kita menjadi yang terdepan ya, keluarga kita menjadi yang terdepan di dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar atau dalam persoalan kebaikan. Ya, kebaikan dalam artian melakukan ya sesuatu yang dinilai baik, dan juga kebaikan yaitu mencegah terjadi keburukan, itu kebaikan juga namanya ya. Jangan sampai keburukan terjadi, ya itu bagian dari kebaikan ya. Selain tadi kita melakukan apa yang baik-baik ya, kita mencegah keburukan atau menahan diri dari keburukan juga itu adalah kebaikan ya. Sebetulnya bisa kita marah ya kepada anak, kepada istri misalnya, kepada pasangan, kepada suami, bisa kita ngomel gitu ya. Kepada suami jago lah, nggak usah diajarin juga bisa ya ngomel gitu. Tapi ya, kita tahan tuh
Ya, istri nggak jadi ngomel, nahan ngomel, suami nggak jadi marah, ya, orang tua nggak jadi kemudian membentak ya, anaknya, itu kan begitu ya. Maka jelas sahabat Edrim yang dirahmati Allah, kalau ini yang kita lakukan, nah, itu juga ada kebaikan. Ya, menahan diri, padahal nggak ngapa-ngapain, ya nggak ngapa-ngapain. Kalau memuji itu kan keluar ucapan. Ini kita nggak ngapa-ngapain nih. Dalam artian kita nggak ngomel, kita nggak marah, kita nggak membentak. Itu kebaikan. Nah, kalau itu subur di dalam keluarga kita, bahkan prinsipnya sampai kepada level berlomba-lomba saling mendahului di dalam keluarga, maka inilah keluarga terbaik ya dari keluarga-keluarga muslim yang ada. Jadi kalau di dalam rumah itu ya, di dalam anggota keluarga itu ya, ada yang namanya orang tua, ada yang namanya mertua. Mungkin ada ya satu rumah isinya orang tuanya di situ, mertuanya di situ. Ini luar biasa nih ya. Ya, istrinya, ya anak keluarga dia, anak istri di situ, ipar-ipar tinggal di situ. Hebat nih ya kalau ada begini. Ya. Betul-betul keluarga itu ngumpul di situ gitu. Orang tuanya ada, rumahnya besar berarti kan. Ya. Ada fasilitas buat orang tuanya, fasilitas buat mertuanya, fasilitas buat keluarga dia sendiri, fasilitas buat ipar-iparnya. Luar biasa nih kalau ada ya. Nah, kalau seisi rumahnya sebegitu kondisinya, lalu kemudian masing-masing anggota keluarga itu, anggota rumah itu, ya punya prinsip ya fastabiqul khairat, ya, punya prinsip mendahului dalam kebaikan itu perintah agama. Nah, jadi kalau bicara kebaikan itu jangan nunggu-nunggu, jangan nunggu-nungguan gitu ya. Siapa dulu? Biar dia dulu dah baru saya. Enggak, justru harusnya kita jangan sampai dia duluan ya. Jangan sampai dia duluan, saya harus duluan. Nah, idealnya ya seorang muslim itu demikian. Kalau bab kebaikan itu jangan mau diduluin, justru harus dia duluan. Siapa yang membayar nih? Jangan begitu. Saya harus bayar. Kalau ada gitu ya. Ya, ini mau digratisin apa bayar nih? Gratisin aja. Konsepnya begitu. Jadi jelas ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah, di manapun Anda berada, ya, berbicara tentang fastabiqul khairat, maka ini seharusnya menjadi ya, prinsip dalam diri setiap muslim sebagai anggota keluarga. Maka alangkah indahnya ya kalaulah kemudian seluruh anggota keluarga punya prinsip ini. Ya. Saya yakin ya, dan ini adalah sebuah jaminan dalam Al-Quran ya, keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Menjadi keluarga yang betul-betul bahagia, sebagaimana yang dinampakkan oleh Rasulullah SAW dalam rumah tangga beliau sebagai rumah tangga yang rumah tangga yang suasananya seperti surga ya, baiti jannati. Kalau kita perhatikan itulah Rasulullah SAW. Beliau bersama dengan keluarganya itu ya prinsipnya fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Ya. Jadi istri-istri Rasulullah SAW itu ya mereka tuh selalu itu ya berlomba dalam kebaikan, baik di dalam keluarga inti mereka ya, atau juga mungkin dalam keluarga besar mereka. Ya, ada satu riwayat menyebutkan ya, di antara istri-istri Rasulullah punya keunikan masing-masing di dalam amalan. Ada yang kuat sedekahnya, ada yang kuat belajarnya, ada yang ya, tapi intinya mereka semua orang-orang yang betul-betul mengedepankan kebaikan dan tidak mau menunda-nunda kebaikan dan selalu ingin berada di depan ya, di dalam urusan kebaikan. Itulah istri-istri Rasulullah SAW. Begitu juga dengan ya, putri-putri Rasulullah SAW. Ya, mereka adalah orang-orang yang punya prinsip fastabiqul khairat. Ya. Bagaimana dia bisa menjadi yang terdepan di dalam kebaikan. Nah, bukan sekedar berkompetisi, tetapi dia selalu ingin berada di depan. Nah, Rasulullah itu sering sekali kalau misalnya ada orang yang minta pertolongan, beliau akan tanya kepada keluarganya, ada enggak yang bisa kita berikan? Nah, kalau enggak ada, Rasulullah juga tidak tinggal diam.
beliau akan mencari orang, ya beliau menjadi pemberi syafaat ya, dalam konteks sedekah di situ. Dia akan carikan sahabat, siapa yang bisa bawa orang ini makan, siapa yang punya kelebihan rezeki. Nah, itulah ya kondisi rumah tangga Rasulullah SAW. Dan inilah yang kemudian ya harus kita sadari ya, menjadi bagian dari kesadaran kita sebagai keluarga Muslim ya di Indonesia ya, dimanapun lah begitu. Bagaimana kita bisa menanamkan prinsip ya di dalam setiap anggota keluarga kita ini, semangat untuk fastabiqul khairat ya. Karena biasanya di dalam keluarga itu ya, ada satu penyakit namanya saling mengandalkan. Ya, jadi kalau ada orang yang suka punya sifat mengandalkan orang lain, nah biasanya itu lahir dari keluarga yang juga suka saling mengandalkan. Anaknya mengandalkan ibunya untuk membereskan tempat tidurnya, ini satu hal yang tidak baik. Suaminya terlalu mengandalkan istrinya untuk memenuhi kebutuhannya. Maksudnya ya misalnya ngopi ya, makan ya, betul-betul dia kalau nggak ada istrinya, nggak masak istrinya, asli dia nggak makan. Nah, ini juga tidak sesuatu yang tidak baik ya. Rasulullah SAW itu tidak punya sifat seperti itu ya. Beliau ya Rasulullah SAW kalau istrinya sedang ada aktivitas begitu dan beliau ada satu hajat atau keperluan ya, yang biasa dikerjakan istrinya, beliau tidak ngoyo, tidak kemudian maksain manggil istrinya, tidak, dilihat terus dulu lagi sibuk, lalu kemudian beliau mengerjakannya sendiri. Bahkan ya kalau kata Sayyidah Aisyah, beliau ya, biasa ya mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang biasa dikerjakan istrinya. Itu dalam konteks ya memang istrinya lagi ngerjain sesuatu, jadi beliau bantu. Istrinya lagi masak, Rasulullah kemudian beresin rumah itu ya. Kalau ada yang rusak beliau perbaiki gitu ya. Bahkan kalau beliau pulang terlambat ya lalu kemudian tidak diketok ya, disalamualaikum kan 3 kali enggak dijawab, beliau bukannya marah-marah. Ya, beliau lebih memilih kemudian menggelar serban ya, lalu kemudian tidur di depan pintu. Sampailah kemudian istrinya bangun ya, ngecek keluar, ternyata di depan pintu ada Rasulullah. Beliau tidak itu tadi ya, tidak punya sifat yang ingin mengandalkan, suka mengandalkan. Nah, ini juga yang kita tanamkan kepada anggota keluarga kita ya. Orang tua biasanya tidak mau ngandelin anak ya, banyak orang tua ya yang kemudian lebih memilih menyembunyikan kesusahannya agar kemudian anaknya tidak melihat dia susah. Jadi nggak mau ngandelin anaknya. Tapi ada juga orang tua justru senangnya ngandelin anaknya. Jadilah orang tua ya yang tidak suka mengandalkan anaknya ya, di dalam kebaikan. Dan jadilah suami yang tidak suka mengandalkan istri dalam kebaikan. Dan istri juga sama, jangan jadi istri yang suka mengandalkan suami dalam kebaikan. Bicara sedekah, tunggu abang dulu deh, tunggu ayah dulu gitu ya. Ngasih baru sedekah. Enggak begitu prinsipnya ya. Walaupun suami belum ngasih, ya, cari putar otak akal bagaimana kemudian bisa tetap berbuat kebaikan kepada orang. Datang orang sebentar, Assalamualaikum, kenapa? Ini susah mau minjam gini, gitu ya. Biasa juga begitu. Aduh tunggu dulu ayahnya belum pulang. Nah ini mengandalkan, ya. Ngandelin dompet suami gitu. Jangan begitu ya. Hadapi dengan diri. Oh pikir sebentar, perasaan sih ada celengan, ada tabungan, bongkar, gitu ya prinsipnya. Tidak kemudian menunggu suami dulu atau istri. Itu mengandalkan. Karena Rasulullah tidak begitu. Nah, ini sifat buruk ya. Kalau sifat buruk ini kemudian biasa terjadi di tengah keluarga, maka tidak akan bisa ya, tumbuh ya semangat fastabiqul khairat. Ya. Jangankan tidak itu kalau udah di rumah begitu, maka jangan harap kemudian ketika keluar rumah dia menjadi pribadi ya, anggota keluarga ini menjadi pribadi yang suka atau bersemangat untuk berlomba dalam kebaikan. Jadi kalau kita ingin ya mencetak generasi atau anak-anak kita ya, atau bagian dari anggota keluarga kita yang menonjol kebaikannya di tengah masyarakat dia, maka kuncinya di rumah. Nah,
Bagaimana? Itu tadi ya, hilangkan sifat saling mengandalkan, kemudian itu tadi ya, tanamkan prinsip fastabiqul khairat, ya, ingin menjadi yang terdepan di dalam kebaikan. Ajarkan kepada anak kita, nak, kalau kamu pulang sekolah, kami nggak ada, ya, ibu bapak nggak ada, misalnya belum pulang, dia karena sibuk juga. Jangan kemudian diam, ya, nggak jelas, ya, untuk hanya sekedar makan. Ya, ikhtiarlah gitu kan, bagaimana kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu, ya. Di dalam kulkas ada bahan mentah, ya, masak gitu ya. Nggak ada yang bisa dimasak, ada handphone, ada kuota, ada juga uang digitalnya gitu ya. Ya sudah, pesan makanan ya. Jadi ada effort, nggak cuma diem ya, nahan lapar sampai nunggu ada orang tuanya tuh, kakaknya pulang ke rumah itu. Nah, ini tidak bagus. Ajarkan kepada mereka ya, dengan bahasa mudahnya. Ya, tanamkan kemandirian ya di dalam anggota keluarga kita, terutama anak kita. Ya, kondisi apapun kalau datang tawaran untuk melakukan kebaikan, nah, prinsipnya kita yang ingin lakukan. Ya, tentu dalam kalau berbicara penggunaan uang, ya kalau istri ya tentu harus lapor lah ya sama suami, atau buat kesepakatan, Abi. Seandainya dalam situasi ya Umi tiba-tiba datang orang minta butuh bantuan, ya, Abi ridho enggak, itu kan, ayah ridho enggak, papa ridho enggak kalau kemudian uang itu ya aku serahkan ya, atau Dinda serahkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, buat kesepakatan itu dong. Nah, ya tentu dengan pertimbangan ya, tak paham lah istrinya bagaimana kondisi keuangan. Kalau suaminya enggak apa-apa Dinda, ya, terserah Dinda, abang ikhlas doa ini nih ya, suami yang tipikalnya ingin itu tadi ya, menumbuhkan semangat fastabiqul khairat di dalam rumah tangga. Tapi kalau jawabannya jangan, tunggu saya pulang, nah ini suami yang nggak mau ya, menanamkan semangat fastabiqul khairat. Ya prinsipnya yakinlah ya, apa yang kita keluarkan akan diganti Allah ya. Manjabil hasanah falahu asru amsalihah. Ya. Yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan datangkan kebaginya ke 10 kebaikan serupa. Ya. Prinsip itu harus diyakinin gitu kan. Kadang-kadang kan kita kurang yakin, ya, sehingga itu tadilah terjadi modelnya begitu ya. Bahkan ada suami yang marah gara-gara istrinya sedekah. Kamu tuh ya cari duit ini bukan gampang, ya, aku nih banting tulang peras, mau enak-enak aja ngasih ke orang kayak gitu. Nah, ini kan mematahkan semangat fastabiqul khairat. Nah, sebagai seorang sebagai seorang muslim dan menjadi kepala keluarga ya, maka ya disinilah pentingnya kita ya, melakukan membiasakan di tengah-tengah keluarga kita untuk saling mendahului di dalam kebaikan. Jadi ya kita ini kan dalam rumah itu ada istri, ada suami, ada anak mungkin ya, itu ada juga mungkin di situ mertua atau orang tua. Kalau mertua orang tua biarlah ya mereka dengan dunianya, kita tidak bisa kemudian mengajarkan, memaksa mereka. Dunianya udah beda itu kalau orang tua dan mertua. Yang penting diri kita dan istri anak-anak kita lah. Ini kemudian kita buat program, kita buat kebiasaan, ya, kita buat agenda-agenda yang sifatnya kemudian merangsang semangat untuk saling mendahului dalam kebaikan. Ya. Prakteknya apa? Ya macam-macam. Ya, bisa aja kemudian ya, punya prinsip ya, senang untuk kemudian membantu saudara atau keluarga. Ya. Kan istri punya keluarga inti ya, keluarga besar, suami punya keluarga besar. Ini berdua ini suami istri harusnya berlomba-lomba untuk kemudian membantu anggota keluarga yang susah. Nah, itu ya. Misalnya istri tahu ya dibuatlah list gitu ya, ini keluarga suami, ini keluarga istri. Nah, ternyata keluarga suami itu banyak orang susahnya misalnya. Nah, istrinya itu yang paling rajin ya, kemudian mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan kepada saudaranya, saudara suaminya.
Ini semangat fastabiqul khairat tumbuh nih gitu ya. Nah, suami juga gitu ya. Ketika diurut ternyata ipar dari saudara dari ipar dari istrinya ini susah gitu kan. Nah, dia yang memberikan perhatian. Ini hebat, ini bagus. Ya, tapi alangkah sedihnya kadang-kadang ya ada suami istri yang kemudian mempersoalkan ya pemberian nafkah misalnya kepada orang tuanya. Istrinya tiba-tiba nanya, kamu kemarin transfer uang 500.000 ke orang tua kamu, kok nggak bilang-bilang? Ini tidak benar, ini tidak baik ya. Ya, itu dipersoalkan. Yang harusnya dipersoalkan itu kalau dia transfer ke perempuan yang nggak jelas gitu ya. Baru dipersoalkan, ini transfer ke orang tua sendiri ya, itu dipersoalkan ya. Atau suami ya istrinya kemudian ngirim uang ke orang tuanya, kenapa? Ya, harusnya jangan dipersoalkan ya. Karena mertua kita adalah orang tua kita juga. Nah, tapi yang paling bagus idealnya apa? Istri memperhatikan orang tua suami, ya, suami memperhatikan orang tua istri. Nah, saling memberikan perhatian kepada orang tua masing-masing. Nah, ini hebat nih. Ya. Jadi suami begitu care dengan mertua, ya, istri juga begitu care dengan mertua. Nah, insya Allah nanti tidak akan ada cekcok urusan orang tua. Ya, istri paham ya orang tua suami itu sukanya ini, enggak sukanya ini. Suami juga demikian. Lalu kemudian berlomba-lomba bagaimana mereka membahagiakan orang mertua masing-masing gitu ya. Maka insya Allah ya ini akan meminimalisir terjadinya cekcok, meminimalisir terjadinya pertikaian dan pertengkaran yang pada akhirnya kemudian bisa menyebabkan rumah tangga menjadi pecah kongsi. Ya, ini yang kita tidak inginkan. Ya. Kemudian juga bisa kita dalam ibadah ya kita tanamkan semangat berlomba-lomba, saling mendahului. Ya, apa misalnya ya duluan hatam ya. Dibuat kompetisi nih ya, ada kita sebagai ayah, ada anak kita, ya, ada istrinya, ada istri kita sebagai ibu mereka, mungkin ada juga ipar ya. Buatlah pengumuman, oke. Kita duluan nih ya, siapa yang hatam duluan dalam sebulan ini gitu. Ceklah anak-anak nih, kamu bacanya sampai mana nak? Surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 150. Kalah kamu ya. Abi udah ayat surah Al-Imran. Itu tuh anak-anak itu kan suka di-challenge biasanya, suka ditantang ya. Kemudian mungkin adik kakak buat mereka untuk berkompetisi dalam kebaikan. Jadi, tadi misalnya ya duluan di dalam semangat ya untuk membaca Al-Quran atau menghafal ya. Istri dengan suami dengan istri berlomba-lomba ya. Jangan sampai suami kalah sama istrinya sudah 3 juz, suaminya masih 1 juz. Itu pun juznya juz jeruk, juz jambu. Ya, Pak. Kalau bisa berlomba-lomba. Ya. Adinda sudah berapa surat yang dihafal? Sudah sekian. Kakanda udah banyak. Lebih dari itu misalnya. Berlomba-lomba. Ya. Adik kakak juga sama. Ya. Anggota keluarga juga sama. Kita berlomba-lomba di dalam menghafal Al-Quran misalnya. Atau berlomba-lomba dalam ibadah puasa, siapa yang paling rajin ibadah sunnahnya, puasa sunnahnya. Istrinya Senin Kamis, suaminya puasa Daud. Wah, hebat ini. Anak-anak juga demikian ya. Atau berlomba-lomba dalam sedekah, masing-masing punya anggaran, punya celengan ya, punya alokasi dana untuk bersedekah. Istri punya uang simpanan yang memang dikhususkan untuk sedekah, suami juga begitu. Ya, saya ingat terharu ya dengan satu tayangan video yang baru-baru ini viral ya, ada seorang anak, masya Allah ya, perempuan usianya berapa itu saya lupa namanya ya. Dia minta ya ayahnya, ibunya ya ngejual mobil ya, mobil yang mahal itu ya, karena ingin membantu saudara-saudara Muslim di Palestina. Dan orang tuanya, wah ini ngerti nih konsep fastabiqul khairat, masya Allah ya. Iri saya ya, dengan keluarga seperti ini. Lalu kemudian ibunya mengiyakan, iya ya nanti kita jual
Enggak di situ, tunggu kata ayah dulu. Enggak begitu bahasanya ibunya. Iya nak, kita dijual. Dihargai spirit anak ini untuk menunjukkan semangat berbuat baik. Dan ternyata suaminya, ya sang ayah juga sama pikirannya, langsung diiklankan. Ya. Laku harga mobilnya 300-400 juta ya, dan itu kemudian disumbangkan. Ini contoh ya, alhamdulillah itu ada ya keluarga begitu di Indonesia. Semoga Allah merahmati ya, Indonesia sebagai sebuah negara Muslim. Ya. Semoga Allah menahan ya keluarga-keluarga Muslim di tanah air ini dari berbagai macam kejahatan, kezaliman begitu kan. Dan semoga keluarga-keluarga Muslim di Indonesia ini ya memiliki semangat fastabiqul khairat ya, berbuat kebaikan, rajin ngaji. Ya, ini pangkalnya di sini ya. Dan tentu yang paling penting ya berlomba-lomba untuk kemudian berakhlak mulia ya di dalam keluarga. Ya, jadi bagaimana spiritnya adalah menunjukkan kebaikan, kemuliaan akhlak kepada anggota keluarga masing-masing. Ya. Sehingga yang muncul kalau dari segi bahasa yang enak didengar ya di dalam anggota keluarga. Tidak ada julid di dalamnya begitu. Kemudian berbicara itu tadi bahasa ya. Kemudian kalau berbicara ke ekspresi wajah, nggak ada yang cemberut, sedih gitu. Semuanya kalau ketemu saling menunjukkan keceriaan ya. Anak pulang sekolah ceria, suami pulang dari tempat kerja ceria walaupun misalnya habis dimarahin bos ya. Ini menjadi PR bagi kita ya sahabat Edrim, jangan bawa persoalan di luar rumah ke dalam rumah. Ya. Kuatkan tekad, di rumah saya tidak boleh, jangan ada masalah. Semuanya harus happy. Ya. Dulu saya suka sekali nonton film Osin ya, zaman saya kecil-kecil dulu ya. Osin ya. Ya. Salah satu karakter yang saya sukai dari Osin itu ya, walaupun banyak masalah di rumah ya, ngadepin mertua yang julid gitu, tetapi prinsipnya ya, ketika dia masuk ke dalam rumah ya berhadapan dengan anggota keluarganya ya, suaminya, orang tuanya, mertuanya ya, dia harus seperti orang yang tidak ada masalah, seperti orang yang berbahagia walaupun sebetulnya ya bisnisnya lagi ada masalah, di tempat kerjanya dia dipersoalkan. Tapi begitu sampai ke rumah, di depan pintu, wah dia sudah brainstorming dulu ya. Ya ada gerakannya tuh ya. Sehingga ini kan. Intinya ya memotivasi diri ya, ketika akan membuka pintu rumah, dia sudah dalam kondisi wajah yang ceria. Ini patut ditiru ya. Ya, suami pulang dari mana-mana ya, di rumah ada masalah, di jalan ada masalah, sampai ke rumah ya mode mukanya dirubah ya. Tadinya mode emosi berubah jadi mode ceria. Istri juga begitu, anak juga begitu, mertua, orang tua juga begitu. Karena keluarga adalah tempat di mana kita bernaung, keluarga adalah tempat di mana kita berlindung ya. Keluarga adalah tempat kemana kita akan pulang ketika kita tidak tahu kemana harus pulang. Maka alangkah sedihnya ya kalau kemudian ya, ada anak-anak yang kemudian tidak suka pulang ke rumah ya, karena rumahnya itu tadi ya, bukan tempat yang membuatnya terlindungi, bukan tempat yang membuat dirinya bahagia, bukan tempat baginya untuk mendapatkan support dan dukungan. Ya, karena yang hidup di situ bukan fastabiqul khairat ya, bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi sebaliknya ya, saling mengandalkan ya. Orang lain, kemudian ya, tidak ada ya prinsip kebaikan, yang ada malah prinsip kemunkaran. Nah, ini rumah tangga neraka namanya. Nauzubillah min zalik. Demikian sahabat Edrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sama-sama kita berjuang dan berupaya untuk melakukan ini, dan jangan dinanti-nanti ya, karena Rasulullah SAW pernah berpesan ya, jauhilah ya. Nasihat dari Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan jauhilah dari kata ucapan nanti atau nanti ya, karena kamu adalah apa yang ada hari ini dan bukan esok hari ya. Jika esok kamu masih ada, berpikirlah sebagaimana sebelumnya, menjadikan esok sebagai hari ini ya.
Kalaupun seandainya esok bukan jatahmu lagi, maka tidak penyesalan atas apa yang telah engkau tunda-tunda hari ini. Jadi prinsipnya, kalau bisa dikerjakan hari ini, kenapa mesti besok? Kalau bisa sekarang, kenapa mesti nanti? Jadi jangan ditunda-tunda. Mari ya kita sama-sama membangun, menanamkan prinsip fastabiqul khairat di tengah-tengah keluarga kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.